Sharing with Rico Nesto. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channelnya Sharing with Rico Nesto. Tentunya tujuan saya membuat channel YouTube ini supaya kita bersama-sama bisa saling sharing, berbagi cerita, dan saling support satu dengan yang lainnya. Jika teman-teman juga ada cerita atau sharing yang mau dibagikan, ya teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan, kemudian kita akan diskusi bareng dan kita akan saling menguatkan bareng. Baik teman-teman, udah nggak sabar nih ya buat sharing. Oke, tema Sharing with Rico Nesto kali ini adalah saya menyerah, saya tidak bisa. Pernah nggak teman-teman ngerasa seperti itu? Ketika teman-teman sudah berjuang, udah bekerja keras, melakukan sesuatu hal yang teman-teman ingin capai, namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Dan akhirnya teman-teman berkata bahwa, udah deh, ini nggak mungkin, saya nyerah dan saya tidak bisa. Kalau teman-teman pernah merasakan seperti itu, saya juga pernah teman-teman. Ceritanya seperti ini ya teman-teman ya. Saya ini ada side job yaitu MC di tunangan, kemudian di pernikahan, terus di seminar dan lain-lain. Sebelum saya bisa jadi MC seperti sekarang, itu prosesnya panjang teman-teman. Jadi awal mulanya itu pada saat saya kuliah dulu. Jadi nggak sengaja akhirnya saya disuruh untuk membawakan suatu acara gitu kan. Itu pun saya baru jadi MC pertama kali. Deg-degan dong, ya kan. Dan saya bingung harus gimana. Udah berusaha, akhirnya saya mencoba mencari di internet, mencari di YouTube, terus kemudian mencari banyak referensi lah ya. Akhirnya saya coba nih teman-teman. Dan tibalah pada saat hari hanya saya memimpin acara tersebut gitu kan. Ternyata benar teman-teman, karena baru pertama kali saya deg-degan, saya nggak fokus. Ya akhirnya saya ada salah sebut nama, kemudian nggak konsen lah seperti itu. Tapi di endingnya saya berusaha untuk gimana caranya walaupun saya salah gitu kan, saya bisa membenahi ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik gitu kan. Singkat cerita acara itu selesai gitu kan, dan ada evaluasi, dan memang itu evaluasi istilahnya menegur gitu kan, menegur saya bahwa memang ada kesalahan di situ. Tapi itu jadi saya buat pelajaran gitu ya teman-teman ya. Oke, berawal dari situ akhirnya saya sempat down gitu kan. Udah deh nggak mau MC lagi gitu kan. Nah, namun nggak tahu kenapa ya ada acara lagi gitu kan di kampus, saya dipilih lagi nih untuk jadi MC-nya. Akhirnya saya berusaha nih, wah karena pengalaman kemarin pernah salah gitu kan, saya berusaha lagi nih menggali potensi. Dan akhirnya saya belajar dan cari referensi lagi. Tibalah saatnya saya MC lagi nih teman-teman. Tapi di endingnya saya salah juga. Jadi ada rundown gitu susunan acara, saya bacanya terbalik gitu kan. Waduh. Itu down lagi saya kan. Tapi ya tidak separah yang pada waktu pertama kali saya MC. Nah, akhirnya saya berpikir lagi, aduh udah deh. Kayaknya memang bukan passion saya di MC gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa terus gitu loh. Saya dipaksakan untuk jadi MC gitu loh. Jadi memimpin acara gitu. Ya setelah dari kampus, kemudian saya masuk ke dunia kerja gitu kan. Ada teman-teman yang minta tolong untuk mimpin acara weddingnya mereka, kemudian ada seminar juga di kantor dan sebagainya. Ya memang sih namanya juga manusia gitu kan, berusaha keras tapi tetap masih ada salah gitu. Dan akhirnya saya berpikir bahwa udah deh, saya nggak bisa jadi MC, saya nyerah jadi MC gitu kan. Tapi dengan kondisi yang seperti ini teman-teman, berarti kan kita menjudge diri kita udah nggak akan bisa gitu kan. Nah akhirnya saya berpikir gitu kan, wah kalau saya nggak bisa, berarti saya stuck di sini aja. Saya menganggap diri saya udah berhenti di sini. Saya menggali lagi potensi saya teman-teman. Saya berusaha juga untuk mencari referensi lagi di YouTube, di internet, dimanapun. Saya pokoknya berusaha gimana caranya saya bisa jadi MC sehingga saya bisa benar-benar memimpin acara itu dengan baik dan benar gitu ya teman-teman ya. Akhirnya singkat cerita teman-teman, saya berproses gitu kan. Dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu, kesalahan-kesalahan saya yang MC gitu kan, saya berusaha belajar untuk supaya tidak salah lagi. Dan puji Tuhannya dari setiap proses gitu kan yang saya alami, kemudian saya bisa ikut wedding organizer gitu kan. Jadi istilahnya di situ saya bisa gabung di banyak WO juga. Saya dipercayakan untuk memimpin MC pernikahan, MC tunangan, kemudian seminar dan banyak lagi. Puji Tuhannya sampai dengan saat ini itu semua berjalan dengan baik. Jadi sharing saya kali ini buat teman-teman semua, jangan pernah ada kata saya menyerah dan saya tidak bisa. Gali potensi teman-teman semua,
ya, berusaha keras, belajar sebaik mungkin sehingga tujuan teman-teman itu tercapai. Nikmati itu prosesnya. Kita belajar dari prosesnya, bukan hasilnya. Hasilnya itu nanti itu bonus buat kita semua. Yang penting nikmati prosesnya. Apapun teman-teman tekuni saat ini, entah itu pekerjaan, usaha sendiri, atau itu job-job lainnya, tekuni itu, belajar dari proses. Sehingga proses itu yang membentuk teman-teman untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, begitu teman-teman, sharing yang bisa saya bagikan kali ini. Saya berharap sharing saya ini bisa menjadi semangat dan motivasi teman-teman untuk jangan ada kata saya menyerah, jangan ada kata saya tidak bisa. Tapi ubah kata-kata itu menjadi saya bisa dan saya tidak akan pernah menyerah. Oke teman-teman, itu sharing yang bisa saya bagikan. Dan sampai ketemu di Sharing with Rico Nesto selanjutnya. Tuhan berkati kita semua. Bye-bye.